Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Iya kenapa ya. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim. Innalladzina A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardh. Innal ladzina saungkuna tining orang banyak. Innal ladzina saungkuna tining orang banyak. Kafaru panika pada kafir kapi alladzina wa matu ben mate kapi alladzina wahum bentining kapi alladzina kufarun panika mati dalam keadaan kafir. Fala yubbala maka tak itarema min ahadihim dari salah situnga kapi alladzina mil'ul ardi ponapa saposaan bumi mikdaruma perkiraanna bereng yamla'uha si'amosaen engkima ha deka ardi dahaban ara-ara emas walawif tada ben sanajan nepus engki ahad bihi kalaban dahaban. Maksudnya pada ayat di sini adalah bagi orang yang meninggal dalam keadaan kafir maka tidak akan diterima bentuk pahala apapun walaupun sebesar dan seisinya bumi, walaupun hal itu menjadi penebus kekafirannya, walaupun sebesar bumi dan seisinya. Itu berupa emas, tidak akan pernah diterima di sisi Allah jika mereka meninggal mati atau meninggal dalam keadaan kafir. Jadi pada surat Ali Imran di sini pada ayat 90, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi. Di sini mil'ul ardi onapa saposaan bumi, tafsirannya adalah ay miqdaruma yamla'uha. Kemudian ada kalimat lanjutan dhahaban walau iftadabi, walaupun itu penebusnya berupa emas, Allah tidak akan menerima. Maka sebabun nuzulnya di sini adalah ketika ditanya Rasulullah, bagaimana seandainya ada seorang hamba, dia baik sekali, suka membantu orang lain, kemudian dia
orang kaya yang budiman. Kemudian pada akhir cerita dia meninggal dalam keadaan kafir. Apakah pahala yang dulu ataupun pahala yang mulai semasa hidupnya itu bisakah menolong terhadap kematiannya yang dalam keadaan kafir itu? Maka Nabi menjawab, tidak. Maka di sini ada la yuqbala taubatuhum di sini. Tidak akan pernah diterima taubatnya, taubatuhum. Di sini. Jadi pada ayat sebelumnya itu lan tuqbala taubatuhum idza warwaru wa matu wa hum kuffarun. Ulaika humud dhallun. Jadi tidak bisa diterima apapun alasannya, sebaik apapun mereka, sekaya apapun orang yang budiman, akan tetapi pada akhir cerita dia mati dalam keadaan kafir. Semua harta yang disedekahkan, semua kebaikan yang dia perbuat semasa hidupnya, semua akan sia-sia. Seperti itu. Dhahaban wala iftada bih udhila ipamaso alfa'u pada fa fi khabari inna idalum khabari inna li syibhil ladina karena nyaropani lafat alladina bisyarti kalaban syarat idzanan, bisyarti kalaban syarat idzanan karena abri bisa babi ala adami qalbu bisa babi adamil qabuli bisa babi adamil qabuli kalaban sebab tada narema anil mauti dari kematian alal kufari atas keadaan kafir. Jadi memang tidak akan pernah diterima. Sudah jelas di sini. Bagaimana orang yang disebut dengan kafir? Bagaimana yang disebut dengan kufar? Yaitu orang yang keluar dari agama Islam, atau dengan bahasa yang sangat mudah, dia tidak menyembah lagi kepada Allah. Dia malah menyembah kepada selain Allah, sedangkan Allah tidak mau diduakan. Allah itu dengan dalilnya sendiri, kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu zat yang satu. Tapi mereka menyembah selain Allah. Menyembah apa? Menyembah berhala, menyembah api, menyembah pohon, menyembah matahari dan sebagainya. Mereka termasuk orang yang zalim kepada dirinya sendiri, dan nanti tidak ada tempat bagi mereka di surga. Ulaika lahum adzabun alimun. Ini jawabannya dari walau iftadabi. Ulaika tiningka disa kapi alladzina lahum panika ika andi kapi alladzina adzabun alimun tining seksa alimun seanyakeen. Mok lamun tegese si pasake aki. Maksudnya bagaimana? Jelas sudah pada ayat di sini, orang yang mati pada akhir cerita kekafirannya, dia jelas akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Eseksa iajun Allah karena berseksaan sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin wa ma bentada manafi wa ma bentada lahum panika ekan di kapi alladina min nasirina dari banyak orang seanolongin kapi. Tidak ada yang akan menolong mereka.
Jangankan orang, pahala kebaikan selama di alam dunia dia kerjakan, selama di alam dunia dia sumbangkan, semua pahala itu tidak akan pernah diterima di sisi Allah dan akan menjadi pahala yang sia-sia. Tidak ada. Jadi min nasirin di sini. Wa ma lahum min nasirin. Di sini manafi. Wa ma bandada lahum panaikan di kapi alladzina min nasirin, dari banyak-banyak orang yang seanolongin kapi tidak ada. Maniina tekesa banyak-banyak orang yang seanolongin minhu dari azab. Jadi sudah jelas tidak ada yang bisa mencegah, yang membantu, yang menolong dari siksaan Allah yang berupa azab. Maka kita berdoa semoga kita husnul khotimah. Namanya itu husnul khotimah. Yang meninggal dalam keadaan kafir itu namanya su'il khotimah. Artinya dia tidak baik pada akhir cerita. Nah. Kemudian pada ayat berikutnya, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Lan tanalu tak bekal ngaule tibin kapi albirra mareng banyak-banyak kabagusan, sawabahu tekesya banyak-banyak kencerna birra, wahwa bantining sawab, wahwa bantining sawab al jannatu panika swarga. Hatta tunfiku sampai abri nafako kapi alladzina tasaddaku tekesi akabai sadaka kapi alladzina mimma dari sadaka tuhibbuna seseneng tibin kapi min amwalikum dari banyak-banyak artana tibin kapi. Wama bantining apa tunfiku seabri nafako tibin kapi min syai'in dari situng-situng fa innallaha maka saungkuna tining Allah bihi kalaban ma alimun panik adat semaha ngauningin. Tak bekal ngauled kasih tungka bagusan searopah kenceran sekama kenceran gelak bi alin Allah iblis kalaban sawarga sampai mbak nakapi Arya abri sadako akabai kabagusan dek kapereng si paling ikaleburin mimma tuhibun. Jadi banyak orang asadeka gelak Arya kencernah si paling rajin, Arya bareng si paling ikaleburi. Kenceran si paling ikaleburin, sedekah aki. Contoh, pada dasarnya orang sedekah itu ketika diberikan kepada orang lain jelas dia akan berkurang benda itu. Pada hakikatnya akan bertambah. Pada hakikatnya akan bertambah. Sedekah adalah lidaf'il bala. Yang kedua, sedekah itu adalah pancingan untuk memancing rezeki datang. Itu sedekah. Sehingga kadang jika orang tidak sadar untuk bersedekah, maka dia akan berat. Maka dia akan sulit untuk bersedekah. Karena apa?
Karena benda yang dikeluarkan pasti berkurang. Bekal korang lain. Peribahasa orang Madura, mon pese korangin, mon benta tambahin. Itu sudah lumrah, gak di mana-mana. Begitu. Jadi jika kita ingin bersedekah, sedekahlah dengan benda yang paling kita senangi. Umpamah begini, kita punya uang 100.000. Bagaimana kita untuk memberikan sedekah? Berikan yang sekiranya kita itu ada cadangan lain, yang sekiranya kita itu tidak kebingungan ketika disedekahkan kepada orang itu. Tolong bedakan di sini sedekah tapi membuat dirinya susah sendiri. Ini beda. Di mana kalian itu bersedekah yang sekiranya tidak membuat kalian itu membuat dirinya terdolimi, didolimi oleh dirinya sendiri. Sedekah uang tinggal satu-satunya 100.000. Karena mendengar pengajian, benda yang paling disenangi disedekahkan, ternyata 100.000 itu disedekahkan kepada orang lain. Nah, setelah itu dia tidak pegang uang, mau makan apa? Itu namanya dolim kepada diri sendiri. Tujuannya ingin sedekah atau membantu orang lain, tapi dirinya adalah termakan dirinya sendiri. Jadi bagaimana yang bijak dalam menyikapi kalau ingin bersedekah? Umpama 100 ya bisa 50 ya disedekahkan kalau ikhlas. Yang kedua bisa 25, yang ketiga bisa 15, bisa 10, bisa 5.000. 5.000 masih lebih baik ketimbang yang 3.000 disedekahkan. 3.000 ini masih lebih baik ketimbang yang 1.000. Yang 1.000 lebih baik ketimbang yang tidak sama sekali. Nah, itu ukuran. Yang jelas di sini sedekah di sini harus dibarengin dengan hati yang ikhlas, seperti itu. Bagaimana dengan satu debu situng dalil bakler sekadinto minabi asadekah paling sekali laki yang sedekah ke orang lain. Umpama ikan di orang bini kan paling keleburin laki itu karena ngiding pengajian, orang bini tidak ada yang setuju. Kenapa? Tidak mau untuk dimadu. Itu kan sedekah juga. Satu, sedekah juga, cuma sulit diterima oleh nalar fikir seorang perempuan. Ayo, siapa yang mau sedekah? Ini suami saya. Gak ada. Gak ada yang woro-woro, gak ada yang pengumuman kalau suaminya itu mau dicarikan pendamping lagi. Tidak ada seperti itu. Itu sedekah juga. Jika yang sang istri itu ridho, maka pahalanya adalah surga dan berpayung emas. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap suami yang mencari nafkah, termasuk sedekah yang diberikan kepada keluarga di sini. Di sini bab sedekah tentunya ada hubungannya dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena seorang laki-laki itu tidak punya surga, akan tetapi dia menaungin surganya seorang perempuan. Perempuan dia menaungi surganya seorang anak laki-laki. Jadi seorang laki-laki surganya tidak akan pernah bergeser dari seorang ibu. Imbang kan? Allah itu menciptakan laki-laki dengan perempuan imbang. Laki-laki dijadikan laki-laki, dia tidak punya surga, tapi surganya seorang laki-laki tidak pindah. Dia tetap ada di bawah telapak kaki ibunya. Perempuan
dia punya surga. Kenapa? Karena dia melahirkan anak, terutama anak laki-laki. Di mana surganya anak laki-laki? Di bawah telapak kaki ibu. Wanita tidak punya surga. Surganya ada di bawah telapak kaki suami. Makanya ketika pernikahan itu berlangsung, ketika akad dilaksanakan, surganya sama malaikat dipindah dari surga seorang ibu dipindah kepada seorang suami. Ya seperti itu. Jadi imbang. Sama dengan pembagian waris mewaris. Seorang laki-laki itu mendapatkan 2 bagian atau 2 kali dari seorang perempuan. Laki-laki dapat 2. Perempuan dapat 1. Tapi ketika dia nanti menikah, yang laki-laki mendapatkan perempuan yang mendapat 1 bagi 2 tambah 1 menjadi 3. Sedangkan anak yang perempuan nanti menikah, dia akan bertemu dengan seorang laki-laki yang mendapat 2 bagi ketimbang saudara perempuan. Total sekarang yang di sini dapat 3, yang di sini juga dapat 3. Total 6. Di sini 3, di sini 3. Itulah adilnya Allah kepada hambanya. Jadi kalau pembagian waris mewaris itu laki-laki 2 kali lipat dari seorang perempuan. Ya maturan mon orang laki Arya Mekol, mon orang bini nyok on. Ya seperti itu. Mimma tuhibbun min amwalikum wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Fayujazi maka amalis Allah alaihi maring ma. Wa nazala bentoron ayat lamma qala samang sana ngocak al yahudu pasera banyak-banyak orang Yahudi. Annaka saungkuna tining tibiin tazumu panika nyangka tibina annaka saungkuna tining tibiin ala millati Ibrahim atas agamana Nabi Ibrahim. Wa kana ban bada engki Nabi Ibrahim la yakulu panika tak ngakan engki Nabi Ibrahim luhumal ibili dek banyak tekinga onta wa albaiha ben banyak susuna ibil. Kullut to'am tining sakap pinah banyak makanan kanah badaing ki to'am helalan paneka halal li bani Israila maring bani Israil illa ma angin makanan harroma seampon angaram aki harroma seampon mengharamkan Israila paserah banyak bani Israil Yaqubu tegese bani Yaqub ala nafsihi atas abana Israil wa huwa bantining ma al ibilu panika onta wa huwa bantining ma al ibilu panika onta. Ketika orang Yahudi bertanya, mereka menduga bahwa kalian mengikuti agama Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim tidak mau makan daging unta ataupun susu unta, sedangkan makanan itu jelas halal baginya. Li Bani Israil illa ma harama Israil. Untuk Bani Israil illa ma kecuali makanan yang telah diharamkan oleh Bani Israil atau Bani Yakub. Apa itu? Itu adalah onta. Lamma hasolah samang salah hasil
lahu maring Israil irkun nasa tining lapan irkun nasa bil fathi panik ay baca kalaban fatha wal qasri ban kasr wal qasri ban qasar bin baca pendek. Fanadara maka anadar iki Bani Israil insyafa lamun beres la yakulu panika tak bekal ngakan atau tak bekal ada engki Bani Israil hadakaluhumul ibil faharrama maka haram mengharamkan engki Bani Israil faharrama maka mengharamkan engki Israil alaihim atas kapi Bani Israil. Bagaimana maksudnya? Bani Israil berjanji kalamun sengkok beres dalam situng penyakit maka sengkok kelak tak bekal ngakan dek kata kinga onta ataupun dek susuna onta mengkobli antunazzala mengkobli dari sebeluna antunazzala dek kotu etoronaki at-tauratu pona kitab Taurat wadhalika badiningka disaharam ba'da Ibrahima panika samarena Nabi Ibrahim walam takun bentak bada tinggi tibina ala ahdihi atas masana Ibrahim haroman panika haram kama za'amu kama akatia keterangan za'amu seanyangka kapi Bani Israil di masa Bani Israil itu diharamkan tapi pada masa Nabi Ibrahim itu tidak diharamkan sebagaimana keterangan ayat di atas bahwa kaum Bani Israil another jika kami sembuh dari penyakit kami maka kami tidak akan pernah makan yang namanya daging onta ataupun susu onta. Jadi di sini kalau nadar itu wajib ditepati. Contoh di sini kita nadar kurban. Beda. Nadar sunat dan nadar wajib beda. Nadar sudah jelas wajib. Kita berkurban sebentar lagi itu Idul Adha. 41 Masehi 14.1 Hijriyah atau tahun 2020. Saya mau berkurban sapi jika saya dapat arisan maka saya bernada untuk kurban sapi laki yang besar. Pada ucapan itu sudah wajib ain kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan nadar karena nadar itu sudah menjadi hak milik Allah. Bukan nadar, bukan kurban sunnah. Beda ketika kita kurban sunnah. Itu beda, maka harus segera diselesaikan. Setiap nadar tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Kenapa kalau nadar itu berbeda dengan sunnah? Kalau sunnah ditinggalkan itu tidak dosa, dikerjakan dapat pahala. Nadar itu sudah wajib. Ditinggalkan kita dapat dosa, dikerjakan dapat pahala karena sudah menjadi milik Allah, wajib ain sudah. Bukan fardu kifayah lagi, tapi bukan fardu ataupun sunnah lagi, tapi di situ hukumnya sudah wajib. Umpama jika saya punya anak laki-laki, istrinya hamil, umpama
saya nazar saya akan baca ayat Al-Quran hatam di Sunan Ampel, di pesarian Sunan Ampel, maka itu nazar sudah langsung dikerjakan. Ketika lahir dan mendapatkan buah hati laki-laki dan anak laki-laki, wajib hukumnya, tidak boleh ditunda lagi. Kalau ditunda, tinggal menunggu teguran dari Allah, karena itu haknya Allah, bukan hak siapa. Nadar itu sudah bukan milik siapa-siapa lagi, langsung haknya Allah. Allah nanti akan menegur jika nadar itu tidak segera dilaksanakan. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah di sini, ketika kita meninggal dalam keadaan kafir, semasa hidup kita, harta kita, kebaikan kita, amal baik kita, semua itu akan sia-sia jika di akhir cerita kehidupan kita mati dalam keadaan kafir, dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita dari api neraka, sedangkan siksanya adalah adzabun alimun. Yang kedua adalah berbuatlah kebaikan selama kita mampu lewat sedekah. Sedekah di sini ada sedekah sunnah, ada sedekah wajib. Wajib jika itu dinadarkan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kajian kitab tafsir Jalalain, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.